Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disiapkan. Siap, gerak. Hormat, gerak. Gerak. Selamat pagi, Pak Khairul. Selamat pagi anak. Duduk kembali. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Yang tidak masuk hari ini siapa? Alhamdulillah untuk semuanya. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semakin sehat, semakin pintar, semakin ceria. Amin. Sudah siap belajar semua hari ini? Sudah. Baik. Yang sudah siap belajar hari ini, teriakan saya. Saya. Baik anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang telinga. Tentang bagian-bagian telinga beserta fungsinya dan juga bagaimana telinga bisa mendengar. Untuk itu, kami berikan dulu ya. Sebelum belajar, Pak Khairul mau tanya dulu pada kalian. Kalian sebelumnya pernah nggak bertanya dalam hati, bagaimana telinga kita bisa mendengar suara teman berbicara? Pernah. Kemudian pernah tidak kalian mempunyai pertanyaan, mengapa suara musik bisa terdengar nyaring? Pernah. Sudah tahu jawabannya? Belum. Baik, kalau belum tahu, hari ini nanti kalian akan belajar tentang itu, sehingga pertanyaan-pertanyaan kalian akan terjawab semuanya dan rasa penasaran kalian akan hilang. Kalian akan tahu bagaimana telinga bisa mendengar dan mengapa suara musik bisa terdengar nyaring. Jadi hari ini anak-anak, ini yang akan kita pelajari. Pertama adalah
mengenal bagian-bagian telinga. Jadi di telinga itu ada apa saja loh bagian-bagiannya, namanya apa saja, nanti akan dipelajari. Dan kalau sudah tahu namanya, sudah tahu bagian-bagiannya, kalian juga harus tahu fungsinya. Jadi selain tahu bagian-bagiannya, juga tahu fungsi-fungsinya. Karena setiap bagian mempunyai fungsi yang berbeda. Berikutnya anak-anak, menjelaskan proses menangkap suara. Jadi bagaimana cara telinga ini bisa menangkap suara, nanti akan kita pelajari. Dan yang ketiga, menyusun algoritma sederhana proses mendengar. Ketika ngomong algoritma, itu adalah bahasa yang digunakan dalam computational thinking, berpikir seperti komputer. Ada 4 tahapan tuh anak-anak ya. Ada dekomposisi, ada pengenalan pola, ada abstraksi, yang terakhir ada algoritma. Nanti kita akan menyusun algoritma sederhana proses mendengar. Algoritma. Kalian masih ingat nggak coba apa algoritma? Tahapan-tahapan atau langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah, itulah algoritma anak-anak. Nanti kita akan membuat algoritmanya bagaimana proses mendengar. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Pertama, tentang bagian-bagian telinga. Semua kelihatan tidak ya? Kelihatan, jelas. Bagian-bagian telinga. Telinga kita adalah organ yang sangat hebat dan terdiri dari 3 bagian utama. Ada berapa bagian utama? Ada 3 bagian utama yang masing-masing punya tugas penting. Jadi 3 bagian itu mempunyai tugas yang penting semuanya. Bagian yang pertama yaitu telinga luar. Telinga luar adalah bagian yang bisa kita lihat. Tugasnya menangkap suara seperti colong. Jadi yang bisa kalian lihat itu adalah telinga luar. Nah, contoh ini gambarnya. Ya, ini gambarnya. Ini telinga luar. Hanya luar saja yang bisa dilihat. Setelah yang luar, bagian yang kedua yaitu telinga tengah. Ada telinga tengah. Bagian ini meneruskan getaran suara dari telinga luar ke telinga dalam. Yang ketiga, telinga dalam. Disinilah keajaiban terjadi. Getaran diubah menjadi sinyal listrik yang siap dikirim ke otak. Jadi secara garis besar, secara umum, telinga itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, yang kedua telinga tengah, yang ketiga telinga dalam. Telinga luar, telinga tengah, telinga dalam. Telinga luar bagian menangkap suara, telinga tengah bagian meneruskan ke dalam, telinga dalam memproses, kemudian dikirim ke otak. Berikutnya anak-anak, ini bagian-bagian telinganya. Ketika telinga dibuka, ya bukan telinga dibuka, seperti ini bentuknya. Nah, yang ini telinga luar, yang ini telinga tengah, ini telinga dalam. Ada daun telinga. Ada lagi
saluran telinga. Terus ada gendang telinga, ada tulang darah, saluran susuran, ada rumah siput. Nah, rumah siput ini disebut apa? koklea, Koklea. Nah, rumah siput itu disebut koklea. Namanya koklea. Dan kenapa kok disebut rumah siput? Karena bentuknya seperti rumahnya siput. Jadi tempatnya siput itu ya, cangkangnya siput seperti itu. Nah, ini bentuknya ini ya, yang ini. Nah, ini namanya koklea. Ada lagi saraf pendengaran. Ada saluran eustachius. Itu bagian-bagian telinga. Ada daun telinga. Coba daun telinga yang mana? Bisa nggak kalian pegang daun telinga? Yang putih bisa pegang daun telinga. Tapi ketuan jilbab ya. Itu daun telinga. Kemudian saluran telinga. Nah, yang mana saluran telinga itu kira-kira? Lubangnya itu dah ya. Lubangnya itu yang disebut dengan saluran telinga. Kemudian di sini ini namanya gendang telinga. Kenapa disebut gendang telinga? Ya karena memang fungsinya seperti gendang, bisa menangkap tangan. Ini gendang telinga. Yang kelima ada saluran sanikular. Yang keenam saluran eustachius. Kemudian rumah siput, saraf pendengaran. Sekarang fungsi-fungsinya ada. Ini fungsi-fungsinya. Daun telinga atau pina, ya, pina, bukan pena loh ya. Kalau pena itu poin. Kalau pina apa? Kalau pinang apa pinang? Pohon atau buah pinang ya. Nah, ini pinang. Fungsinya menangkap gelombang suara dari lingkungan sekitar dan mengarahkannya ke lubang telinga. Jadi yang ini ya, ini yang daun telinga ini fungsinya menangkap gelombang suara. Jadi yang tidak punya daun telinga ya tidak bisa menangkap, hanya langsung masuk ke daun telinga, ke lubang telinga, tapi jelas daya tangkapnya kecil. Tapi kalau yang ada daun telinganya ditangkap dulu, dikumpulkan, ditangkap, kemudian baru dimasukkan ke lubang telinga. Paham fungsinya daun telinga? Yang kedua, lubang telinga. Nah ini lubang telinga itu ya, itu namanya lubang telinga atau saluran telinga. Fungsinya apa? Mengantarkan gelombang suara dari daun telinga ke gendang telinga, sekaligus melindungi gendang telinga dari kotoran. Dari daun telinga disalurkan ke dalam kan, itu melalui saluran telinga menuju gendang telinga. Kemudian gendang telinga, batas antara telinga luar dan telinga tengah. Gendang telinga akan bergetar saat menerima gelombang suara. Maka namanya gendang nggak bisa ya, seperti gendang itu dia bergetar. Jadi kalau ada suara, gendang telinga itu bergetar. Cuma kamu tidak bisa merasakan saja. Ya. Gendang telinga ini bergetar. Jadi ini salah satu alurnya dari daun telinga sampai ke gendang telinga. Daun telinga menangkap gelombang suara, disalurkan melalui lubang telinga atau saluran pendengaran, kemudian sampai di gendang telinga. Gendang telinga bagaimana? Bergetar. Jadi ketika menangkap
gelombang suara ya, gendang telinga itu bergetar. Sekarang sudah sampai di telinga tengah. Di telinga tengah ada tulang-tulang musical. Terdiri dari 3 tulang terkecil di tubuh, yaitu martil, malleus, landasan, insus, dan sangundi, steps. Fungsinya adalah memperkuat getaran dari gendang telinga dan meneruskannya ke telinga bagian dalam. Jadi dari gendang telinga ya, melalui tulang-tulang musical tadi itu diperkuat getarannya, kemudian diteruskan ke telinga bagian dalam. Jadi ingat, dari gendang telinga ya, itu ke tulang-tulang musical itu diperkuat gelombangnya, kemudian disalurkan ke dalam. Saluran estesius menghubungkan telinga tengah dengan tenggorokan dan berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara di kedua sisi gendang telinga. Nih. Berikutnya yang ketiga, ini proses di telinga bagian dalam. Tadi kan dari gendang telinga diperkuat, kemudian diteruskan ke telinga bagian dalam ya. Bagian dalam ini ada koklea. Apa koklea? Tulang siput. Organ berbentuk seperti tulang siput yang berisi cairan dan sel-sel rambut halus. Jadi tulang siput itu atau koklea itu isinya apa? Cairan dan sel-sel rambut halus. Fungsinya sekarang ya. Koklea mengubah getaran suara menjadi sinyal listrik yang dikirim ke otak melalui saraf pendengar. Jadi di koklea ya, itu diproses dari gelombang suara ya, getaran-getaran tadi diproses menjadi sinyal listrik. Kemudian dikirim ke otak melalui saraf pendengaran. Jadi dari koklea ke otak itu melalui saraf pendengaran. Yang berikutnya sistem vestibular atau vestibular system, bahasa Inggrisnya seperti itu. Terdiri dari saluran setengah lingkaran atau semisirkular canals dan vestibulum, diklit dan sekul. Bagian ini berisi cairan dan rambut halus yang mendeteksi gerakan kepala. Sistem vestibular bekerja sama untuk menjaga keseimbangan dan orientasi. Nah, itu anak-anak tadi ya, bagian-bagian telinga yang secara umum dibagi menjadi 3: telinga luar, telinga dalam, dan telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Di setiap bagian tadi ada bagiannya. Yang telinga luar terdiri dari daun telinga, saluran telinga, gendang telinga. Gendang telinga itu perbatasan antara telinga bagian luar dan telinga bagian. Kemudian ada lagi apa ini di tengah selain apa? Kalau pokoknya di dalam, yang mana ada apa? Ada tulang. Nah, itu fungsinya untuk apa? Memperkuat getaran. Kemudian ke
ke telinga bagian dalam. Ada apa? Ada rumah siput atau koklea dan sistem vestibular. Baik, lanjutkan. Dari bagian-bagian telinga sampai di sini jelas tidak? Jelas. Jelas tidak? Jelas. Nah, ada pertanyaan? Jelas. Oke, lanjut. Ini adalah skema proses pendengaran. Jadi ini alurnya telinga bisa mendengar. Lihat yang pertama, ada suara ya, gelombang suara di udara. Jadi ada yang berbicara, ada benda yang bergetar, itu menjadi gelombang suara yang kemudian ditangkap oleh namanya apa? Namanya apa? Daun telinga. Ditangkap oleh daun telinga. Setelah ditangkap oleh daun telinga, diteruskan melalui saluran telinga menuju ke mana? Menuju ke gendang telinga. Menuju ke gendang telinga. Setelah gendang telinga menerima getaran tadi, ya, menerima gelombang suara, gendang telinga bergetar. Nah, seperti kalau drum ditampol ya. Bergetar. Setelah bergetar, ya, setelah bergetar, tulang pendengaran itu dia menguatkan getarannya, meneruskan ke koklea. Jadi dari gendang itu dari gendang telinga mau dibawa ke koklea itu melalui tulang pendengaran itu dibesarkan, diperkuat getarannya. Semakin kuat sampai ke koklea. Di koklea ini ya, di koklea tadi getaran tadi jubah menjadi apa? Sinyal listrik. Jubah menjadi sinyal. Jangan dibayangkan sinyal listrik yang kamu pegang keston dan itu ya. Ini bahasanya menggunakan sinyal listrik, tapi kok bukan yang keston itu bukan, ya kan? Jubah menjadi sinyal listrik. Sinyal listrik tadinya kan mau dibawa ke otak, ya kan? Melalui apa? Saraf pendengaran. Jadi ada tiga perantara. Satu, saluran telinga. Ditangkap terus lewat saluran telinga, ya kan? Dari perantara satu, saluran telinga. Perantara kedua, dari gendang mau ke koklea lewat tulang pendengaran, ya, lubang telinga, tulang pendengaran, koklea mau ke otak lewat saraf pendengaran, ya. Ingat ya, ada 3 saluran, lubang, tulang, saraf. Setelah melalui saraf, ini dibawa ke mana? Dibawa ke otak. Di otak, nah, itu tugasnya otak itu memproses, menerjemahkan sinyal menjadi suara. Sehingga misalkan kalau bilang A, telingamu juga akan mendengar A. Prosesnya bagaimana? Ditangkap oleh daun telingamu, disalurkan melalui lubang telinga menuju gendang telinga bergetar, kemudian diteruskan dan diperkuat oleh tulang pendengaran menuju koklea. Koklea diproses menjadi sinyal listrik, diteruskan melalui saraf pendengaran menuju ke otak. Di otak diterjemahkan berbunyi A lagi, sehingga kamu bisa mendengar. Jelas? Jelas. Itu alurnya apa? Alurnya telinga bisa. Kemudian
kok ada yang nyaling. Adian ada, kenapa harus ada nyaling? Nyalingnya suara, masih ada dia. Tinggi rendahnya suara dipengaruhi oleh frekuensi. Keras dan lemahnya suara dipengaruhi oleh amplitudo. Nah itu pengaruhnya. Ini ada hubungannya ya. Baik, kita lanjutkan. Ini lalu ada video tentang alur telinga bisa mendengar. Ini yang kita visualkan. Ketika trompet ditiup, maka akan menghasilkan gelombang bunyi di udara. Gelombang bunyi ditangkap oleh telinga luar yang kemudian bergerak menuju saluran sempit yang disebut dengan saluran telinga. Gelombang bunyi kemudian mencapai gendang telinga, yang merupakan selaput berukuran setengah dari uang koin. Gelombang bunyi ini membuat gendang telinga bergetar. Gelombang bunyi kemudian mencapai gendang telinga, yang selanjutnya menggetarkan 3 tulang kecil, yaitu malleus, incus, dan step. Tulang-tulang ini menguatkan atau meningkatkan getaran dari bunyi. Yang kemudian meneruskannya ke koklea. Koklea berbentuk seperti sikut dan memiliki ukuran sebesar kacang tanah, sehingga sering disebut sebagai rumah sikut. Koklea berisi cairan dan getaran dari bunyi membuatnya menjadi beriak dan menciptakan gelombang. Struktur berbentuk seperti rambut yang disebut stereocilia berdiri di atas sel rambut yang ada di dalam telinga, yang kemudian bergabung menjadi satu membentuk seikat sel rambut di dalam koklea. Gelombang yang tadi menggerakkan sel-sel rambut. Ikatan rambut di puncak sel rambut mengubah gerakan ini menjadi sinyal listrik. Selama seikat rambut ini bergerak, ion-ion bermuatan listrik bergerak menuju sel rambut dan menyebabkan munculnya senyawa kimia di dasar sel-sel rambut. Senyawa kimia tersebut mengikat sel saraf auditoris dan menghasilkan sinyal listrik. Sinyal tersebut bergerak sepanjang sel saraf auditoris menuju ke otak. Sel rambut yang berbeda akan merespon frekuensi bunyi yang berbeda pula. Sel-sel rambut di bagian bawah koklea mendeteksi bunyi dengan nada yang lebih tinggi. Contohnya saja seperti bunyi flute atau seruling. Sementara itu, sel-sel rambut di sepanjang saluran melingkar mendeteksi bunyi bernada lebih rendah, seperti trompet atau trombon. Nah, sedangkan di bagian paling puncak dari spiral koklea, sel rambut mendeteksi bunyi dengan nada paling rendah, seperti tuba. Selanjutnya, sel saraf auditoris membawa sinyal listrik ke otak dan menafsirkan pesan sebagai bunyi yang bisa kita mengerti dan nikmati. Hadiah anak ya, di koklea kan ada 3 jenis. Itu yang mempunyai 3 jenis ada 3 tempat yang ada bulu-bulu halusnya, dan setiap tempat bulu-bulu halusnya tadi mempunyai tugas yang berbeda-beda. Ada yang untuk menangkap suara yang tinggi,
suara sedang dan suara rendah. Nah, ini coba ulang lagi biar lebih jelas ya. Ketika trompet ditiup, maka akan menghasilkan gelombang bunyi di udara. Gelombang bunyi ditangkap oleh telinga luar yang kemudian bergerak menuju saluran sempit yang disebut dengan saluran telinga. Gelombang bunyi kemudian ketika trompet ditiup, maka akan menghasilkan disebut stereosilia, berdiri di atas sel rambut yang ada di dalam. Perhatikan ini, fokus ini. Struktur berbentuk seperti rambut yang disebut stereosilia, berdiri di atas sel rambut yang ada di dalam telinga. Nah, tadi isinya koklea adalah cairan dan sel-sel rambut, ya kan? Nah, ini kalau diilustrasikan seperti ini. Ini ada apa? Semacam bulu rambut ini ya. Nah, ini. Perhatikan lagi, tidak jelas. Yang kemudian bergabung menjadi satu membentuk seikat sel rambut di dalam koklea. Gelombang yang tadi menggerakkan sel-sel rambut. Ikatan rambut di puncak sel rambut mengubah gerakan ini menjadi sinyal listrik. Selama seikat rambut ini bergerak, ion-ion bermuatan listrik bergerak menuju sel rambut dan menyebabkan munculnya senyawa kimia di dasar sel-sel rambut. Senyawa kimia tersebut mengikat sel saraf auditoris dan menghasilkan sinyal listrik. Sinyal tersebut bergerak sepanjang sel saraf auditoris menuju ke otak. Sel rambut yang berbeda akan merespon frekuensi bunyi yang berbeda pula. Sel-sel rambut di bagian bawah koklea mendeteksi bunyi dengan nada yang lebih tinggi. Contohnya saja seperti bunyi flute atau seruling. Koklea mendeteksi bunyi dengan nada yang. Nah, ini lihat. Sel-sel rambut di bagian bawah koklea ya. Jadi koklea yang bagian bawah mendeteksi bunyi dengan nada yang lebih tinggi. Ya. Jadi yang bawah yang tinggi. Lanjut. Ingat lo ya, koklea bagian bawah yang menangkap nada tinggi. Yang lebih tinggi. Contohnya saja seperti bunyi flute atau seruling. Itu contoh suara yang nadanya tinggi. Ya, ditangkap oleh koklea bagian mana? Sementara itu, sel-sel rambut di sepanjang saluran melingkar mendeteksi bunyi bernada lebih rendah, seperti trompet atau trombon. Dan sedangkan di bagian spiral koklea, sel rambut mendeteksi bunyi dengan nada paling rendah seperti tuba. Selanjutnya, sel saraf auditoris membawa sinyal listrik ke otak dan menafsirkan pesan sebagai bunyi yang bisa kita mengerti dan nikmati. Mandok itu udah jelas ya. Gimana anak-anak? Paham tidak? Jelas tidak? Tadi bagian-bagian telinga sudah paham. Fungsinya juga sudah paham. Alur bagaimana suara bisa terdengar di telinga juga sudah paham. Nah, sekarang Pak Khairul punya gambar ini. Ini namanya flowchart. Flowchart. Habis ini
Pak Relu akan memberi kesempatan kalian untuk diskusi kelompok. Untuk apa? Diskusi kelompok. Yang didiskusikan apa? Nanti kalian membuat flowchart. Membuat flowchart bagaimana suara bisa terdengar oleh telinga. Ini flowchartnya. Jadi, kalau di awal tadi Pak Khoto sudah menyebutkan salah satu tujuannya adalah membuat algoritma sederhana tentang bagaimana telinga bisa mendengar. Nah, flowchart itu juga sama lah. Jadi algoritmanya kalian tentukan dulu, langkah-langkahnya bagaimana kok suara bisa terdengar di telinga. Nah, kemudian kalian masukkan di flowchart ini. Jelas? Jelas? Nanti ini 1,1 kalian diskusikan, dikerjakan. Nanti setelah selesai dipresentasi, langsung tangan bagi. Ini gambar-gambarnya Pak Kalau sudah Pak Kalau gambari, tinggal kalian menulisi isinya apa. Kemudian jika selain diskusi diapakan? Ada anak panahnya. Anak panah menuju kemana? Nah, itu tugasmu. Semua perhatikan dulu mbak kerjanya. Sebelum mulai dikerjakan, sebelum mulai diskusikan, ada pertanyaan tidak? Tidak. Saat ini tidak bertanya? Tidak. Baik, kalau bertanya silakan dikerjakan. Yang dua ini bagian apa?
Silakan. Mau lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membagikan hasil diskusi kami tentang skema bagaimana bumi sampai ke telinga. 1. Suara. Gelombang suara di udara. 2. Telingator menangkap gelombang suara. 3. Benda telinga bergetar seperti drum karena adanya suara. 4. Tulang pendengaran meneruskan getaran ke koklea. 5. Koklea mengubah getaran suara menjadi sinyal listrik. 6. Saraf meneruskan sinyal ke otak. 7. Otak menerjemahkan sinyal menjadi suara. 8. Kita bisa mendengar. Proses selesai, akhirnya kita bisa mendengar suara. Sekian hasil diskusi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Sekarang kita lanjutkan presentasinya. 1, 2, 3, 4. Kelompok 4. Ayo, presentasi maju. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan tentang kelompok kelompok A. Bumi terbesar untuk bumi terbentuk dari Kelas, kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membagi hasil diskusi kami. Bunyi terbentuk dari getaran benda. Daun telinga. Daun telinga menangkap gelombang bunyi yang merambat di udara. Gendang telinga. Gelombang bunyi diteruskan ke gendang telinga melalui saluran telinga dan gendang telinga besar. Tulang pendengaran. Getaran dari gendang telinga menggetarkan tulang pendengaran dan menguatkan gendang koklea. Getaran dari tulang pendengaran menggetarkan cairan yang ada di dalam koklea dan membuat gelombang bunyi menjadi sinyal listrik. Saraf pendengaran. Sinyal listrik diteruskan menuju otak melalui saraf pendengaran. Otak. Sinyal listrik diterjemahkan menjadi bunyi atau suara. Dari itulah kita mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik anak-anak, itu tadi presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 4. Pak Hoirul mau tanya dulu kalian. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang apa? Bagian-bagian telinga. Terus apa lagi? Bagian-bagian telinga. Terus apa lagi? Menjalankan proses menangkap suara. Apa lagi?
Ada 3 hal yang kita pelajari. Aku mau tanya ke kalian sekarang. Bagian telinga secara umum, secara garis besar dibagi menjadi berapa? 3 bagian. Apa saja? Baik, ada 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Yang termasuk telinga luar apa saja? Telinga. Saluran telinga. Terus kalau gendang telinga dan tulang pendengaran itu termasuk telinga bagian apa? Kalau koklea sama saraf pendengaran termasuk tulang bagian termasuk telinga bagian fungsinya daun telinga untuk apa? Fungsinya saluran pendengaran untuk apa? Untuk apa? Untuk meneruskan gelombang bunyi menuju gendang telinga. Setelah gendang telinga menerima getaran, bagaimana reaksinya gendang telinga? Bergetar. Setelah gendang telinga bergetar, dibawa kemana? Yang membawa siapa? Sebelum dibawa ke koklea sama tulang pendengaran diapakan? Diperkuat terus. Jadi diperkuat, diteruskan ke koklea. Koklea itu nama lainnya apa saja? Kenapa kok disebut masiput? Ya seperti itu masiput. Isinya apa? Cairan dan sel-sel. Fungsinya koklea untuk apa? Merubah gelombang suara menjadi sinyal listrik. Merubah getaran suara menjadi sinyal listrik. Setelah dari koklea dibawa kemana? Dibawa kemana? Yang membawa siapa? Di otak diapakan? Diterjemahkan dalam bentuk-bentuk suara sehingga manusia bisa mendengar. Baik, itu adalah alurnya telinga bisa mendengar. Sekarang kalau kita buat algoritma, masih ingat algoritma kan? Algoritma itu apa? Tahapan atau langkah-langkah. Ini kalau saya buat seperti ini. Ya, kita buat tahapnya. Ada 8 tahapan, ada 8 langkah. Yang pertama apa? 1. Suara. Jadi di luaran sana ada atau di lingkungan ada gelombang suara, ada suara, ada getaran. Kemudian kedua apa? Daun telinga. Langsung sekalian dengan cara kerjanya bagaimana? Daun telinga mengapain? Daun telinga menangkap gelombang suara. Kemudian
Yang ketiga? Yang ketiga apa ini? Binatang ngapain? Jelaskan sekalian. Jangan diputus-putus. Yang ketiga apa? Ulangi dengan jelas. Yang ketiga. Yang keempat. Kelompok empat. Yang kelima apa? Berjalan dari tulang pendengaran menggetarkan aliran nafas di dalam koklea dan membuat gelombang. Kelompok enam. Yang ke enam. Sama-sama. Getaran tersebut membuat aliran di koklea bergetar dan mengubah getaran menjadi sinyal listrik yang diteruskan ke saraf pendengaran. Berikutnya kelompok tiga. Menerjemahkan sinyal menjadi suara. Terakhir kelompok dua. Proses selesai kita bisa mendengar. Itu tadi adalah algoritmanya telinga bisa mendengar. Kemudian telinga itu adalah rahmat dari Allah SWT yang sangat berharga. Makanya kalian harus merawat. Kenapa harus dirawat? Kalau nggak dirawat, telinganya bisa rusak. Satu bagian saja rusak, kalian akan terganggu pendengarannya. Bagaimana caranya merawat telinga? Menjauhi suara yang terlalu keras atau bising. Jadi kalau ada suara keras, kalian hindari. Kalau nggak gitu juga kalian pakai peredam, kasih kapas seperti itu ya. Kemudian yang kedua apa lagi? Selanjutnya terakhir itu tadi adalah cara-cara merawat telinga. Kenapa kok perlu dirawat? Supaya telinganya sehat. Telinga adalah anugerah. Mari kita jaga sebaik-baik. Nah, itu tadi anak-anak pelajaran hari ini tentang telinga, tentang bagian-bagian telinga, fungsinya, terus bagaimana telinga bisa mendengar dan algoritmanya ya. Baik, sebelum tadi mau tanya dulu, apa kalian sudah benar-benar paham? Bagaimana perasaan kalian setelah pertanyaan kalian sekarang terjawab? Masih penasaran? Baik anak-anak, mari kita akhiri pada ini dan sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.